Jujur aja, muak gua ngeliat politik sekarang. Kebanyakan gimmick. Banyakan gimmick. Nih. Lama-lama kalau dibiarin, hancur juga nih negara. Ya kita tahu lah tujuan kalian buat gimmick-gimmick kayak gitu, buat tes ombak aja kan? Kita juga akuin lah strategi marketing politik kalian keren. Namanya juga pebisnis. Tapi sadar nggak, strategi kalian tuh bikin masyarakat tambah bego. Udah aslinya bego, dibikin tambah bego lagi. Gak ada gue lihat berita Raffi mau maju di daerah A, bawa gagasan ini, Kaisang mau maju di DKI, bawa gagasan ini. Perdebatan publik sekarang tuh cuman sebatas Raffi mau maju di mana, Kaisang mau nyalon nama siapa. Udah. Gak, maksud gue tuh ini pemilihan gubernur atau kontes AFI sih? Sindirannya betul-betul nahok. Gak ada loh satupun yang ngomongin gagasan. Minimal terobosan program lah. Tapi ya mau gimana lagi, kalau politisi modal populer mah emang beda. Emang sih, ngapain juga mikirin program ribet-ribet? Kalau bikin lagu, jargon, joget-joget juga bisa menang. Sekarang kan gimmick lebih penting dibanding gagasan. Udah nggak penting sekarang background orang buat nyalon gubernur. Udah nggak penting sekarang calon gubernur mau ngebawa apa. Ini kan politik yang gembira yang kalian impi-impikan. Buset. Jadi menurut Nasdem si Kaisang udah cocok tuh pimpin Jakarta karena udah mulai rajin sholat Jumat. Yang jadi pertanyaan gue, emang sebelumnya nggak rajin sholat Jumat? Iya. Jadi lo rajin sholat Jumat cuma mau nyalon jadi gubernur doang? Iya. Namanya juga sahabat. Gue nggak bakalan bisa ngebayang ini kan kalau berita ini tentang Anies Baswedan. Pasti tuh buzzer dungu 8 tanjakan 7 turunan 3 kali pengkolan dia muter-muter di situ bakalan habis digoreng tuh Anies Baswedan sama buzzer. Sayang aja nih putra mahkota, nggak bakalan ada buzzer yang berani goreng. Semua orang nuduh Tepung Luhut. itu pada Assalamualaikum. Selam. Semua ini orang menuduh terus bilang kami ini sakit jiwa gitu. Rakyat Indonesia sakit jiwa. Kami nggak tahu apa-apa gitu, iya. Anda yang tahu semua gitu ya. Hah? Aduh, Pung, aku ini emak di rumah, tak kemana-mana aku. Tapi aku tahu. Sekarang pertanyaanku gini aja. Beliau masih menjabat sebagai presiden, tapi anaknya maju gitu ya kan. Terus undang-undang dirubah-rubah gitu. Itu kan hanya untuk anak presiden aja bisa. Coba untuk orang lain bisa nggak tuh undang-undang berubah? Misalnya untuk anakku gitu bisa nggak? Nggak bisa. Itu namanya cawe-cawe. Ya. Dan sebaiknya sebagai orang tua kalau memang tak layak tuh, jangan dikasih baju dulu. Banyak orang cerdas-cerdas di Jakarta tuh. Ya. Pertanyaanku apa prestasinya? Sudah apa yang sudah dibuktikannya dia langsung bisa menjadi memimpin Jakarta tuh? Masih banyak orang-orang pintar ya. Orang-orang dewasa pemikirannya. Nah, jangan nanti salah memilih orang untuk memimpin satu daerah. Sedangkan yang kejadian yang ini memimpin bisa katanya kecolongan data pula lagi. Itu kenapa? Karena bukan bidangnya. Karena bukan keahliannya. Lah si Kaisang keahliannya apa? Sholat Memimpin Jakarta. Rajin sholat Sedangkan Pak Jumat. Anies Rashid Baswedan sudah jelas-jelas dosen, orang pintar di atas rata-rata, sudah berhasil mendidik anak-anak Indonesia menjadi cerdas, sudah berhasil menunjukkan bagaimana dia menyelesaikan program-programnya semua ketika beliau janji di Jakarta. Ya, presiden aja nggak kayak gitu, tak ada berapa yang diselesaikannya dan janjinya itu. Ya, itu pun masih banyak yang komplain. Memang nggak ada manusia yang sempurna, Pung. Ya, itu pun masih ada yang komplain walaupun nggak banyak lah ya. Nah, dan menurut Opung tentang kepuasan kita dipimpin oleh Pak Jokowi itu 70%. Nanya sama siapa? Makhluk gaib. Saya nggak pernah disurvei itu. Nggak ada itu sampai segitu itu kepuasan. Kalau ada kepuasan sampai segitu nggak rusuh Pilpres kemarin tuh.
Nggak banyak demo yang berjilid-jilid tuh. Ya, udahlah ya. Jangan, sekali lagi begini aja, Bang. Ya, jangan menganggap rakyat yang seperti kami ini yang di rumah aja gitu ya kan. Jangan menganggap kami tak mengerti. Betul. Nggak cawe-cawe, nggak apa. Aduh, kami dipupuk mata, tapi kan setiap bukti dikatakan tidak. Tidak, bukan itu nggak bisa jadikan bukti. Ya miskin nggak jadikan bukti, ya begitu. Orang sama lah, Opung itu kan sama dengan mereka. Jadi kalau Opung jawab begitu salah nanti. Tapi coba buka pintu hati aja ya. Kira-kira gitu ya kan. Karena kita nih akan kita pertanggungjawabkan itu semua nanti. Ya. Sekali lagi ya, ucapan agak dijaga. Saya nggak terima tuh ya. Karena saya termasuk orang yang berkata seperti itu, ya. Oke, wartawan. Jangan tanya lagi sama orang-orang nih. Tanya sama orang-orang yang lain. Kok sama orang-orang ini tanya? Itu jawabannya semua. Kalau nggak dipuji, dipujanya macam mana pula? Salah tanya kalian tuh, ya. Udah, cukup rakyat yang tahu. Jadi sebagai rakyat, kalian harus yang menentukan. Kalian harus mengerti dan sadar akan politik semua ya. Gitu aja. Wassalamualaikum. Salam. Bersama New Orde Baru. Yes, gak usah sekolah tinggi-tinggi nak. Gak usah belajar pinter-pinter nak. Anak dari adiknya sudah menduduki Pertamina. Itu sumbernya uang. Nah, menantu dari iparnya Paman Us juga mendapatkan kedudukan yang tinggi, di mana yang banyak sumber uangnya. Kalau bercita-cita masuk di keluarga Joklewer, Anda akan mendapatkan kedudukan. Gak usah sekolah tinggi-tinggi. Yap, benar apa yang dikatakan oleh Bapak yang di video terakhir tadi, bahwa sekarang ini adalah New Orde Baru. Dan menurut saya sekarang ini lebih parah dari apa yang terjadi pada saat Orde Baru. Kita tahu sendiri bahwa Pak Soeharto saat itu tidak cawe-cawe dan tidak pernah mendorong anaknya untuk menjadi pejabat, untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Beda dengan sekarang. Sekarang Pak D. Jokowi betul-betul memaksakan diri, memaksakan anaknya, memaksakan menantunya bagaimana agar bisa menjadi penguasa di negeri ini. Dan yang paling mengerikannya bahwa Pak D. Jokowi ini melakukan dengan proses-proses yang menjijikan, mengobok-ngobok konstitusi yang ada di negeri ini. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran kita sebagai rakyat Indonesia. Seolah-olah negeri kita dipermainkan begitu saja. Seolah-olah yang memiliki negeri ini cuman Pak Jokowi dan keluarganya. Kita sebagai rakyat Indonesia hanya numpang saja. Jadi jangan salahkan rakyat jika mengkritisi dengan cara-cara yang keras seperti apa yang dilakukan oleh para netizen, karena pemimpin kita sendiri yang mempunyai perilaku yang buruk, yang tidak pernah berpikir bagaimana nasib rakyat Indonesia, tetapi hanya berpikir bagaimana nasibnya sendiri dan nasib anak-anaknya, bahkan menantunya dan bahkan cucunya suatu saat nanti. Maka dari itu, buat sahabat-sahabat, buat netizen, jangan pernah berhenti untuk bersuara demi kebenaran. Karena kalau kita membiarkan Pak Jokowi atau mendiamkan Pak Jokowi, maka dia akan semakin menjadi-jadi. Sangat naas, sangat miris apa yang dilakukan Pak Jokowi ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.